Halo, selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Semangat pagi adik-adik, kita bertemu kembali dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan, mari kita tunduk kepala. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Engkau telah menuntun peristirahatan kami dari malam sampai pagi hari ini. Kami bersama adik-adik kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan supaya firman-Mu itu bisa kami terapkan dalam hidup kami setiap hari. Ajari kami menjadi anak yang setia kepada Tuhan dan orang tua, dan dimanapun kami berada, kami menjadi anak yang tekun, yang selalu menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kitab Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Akan saya bacakan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, adik-adik, natsnya kita baca dari ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, judul pada saat ini, judul dari
firman Tuhan itu adalah mari berkarya bagi Allah. Mari berkarya bagi Allah. Nah, dalam tema ini yang akan kita pelajari adalah tekun. Menjadi anak-anak Allah yang tekun. Tekun dan rajin membantu. Tekun tadi diwujudkan dalam rajin membantu. Rajin membantu kepada siapapun, terutama kalau di rumah itu rajin membantu orang tua. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ini ada cerita. Ada cerita di mana di situ ada sebuah keluarga, ada seorang ibu itu memiliki anak yang bernama Tasya. Nah, kalau di sini tidak ada ya yang namanya Tasya, adanya yang namanya Kaisya, itu ada. Ini namanya Tasya. Nah, suatu hari si ibu ini membutuhkan bantuan dari Tasya. Nah, ibu itu sedang membersihkan kamar tidur. Nah, di situ ibu memanggil, Tasya, tolong ini bantu ibu, bantu jemurin bantal, bantu jemurin ini guling, ayo dibersihkan, tolong ibu dibantu ya. Tapi apa jawaban dari Tasya itu? Tasya jawabannya, sebentar bu, aku baru main, nanti setelah aku ini main game, nanti setelah itu saya taruh di luar, saya jemur bantal dan gulingnya. Nah, ibu itu juga ayo Tasya, ini ibu mau ke rumah nenek. Kalau sudah selesai, ibu nanti ke rumah nenek mau mengantar makanan. Tasya dia masih mengelak. Nah, sebentar bu, ini gamenya belum selesai. Nah, akhirnya ibu tadi bilang, ibu ada hadiah loh kalau kamu mau membantu ibu. Pokoknya nanti ada hadiahnya. Tapi ini ibu mau ke pekerjaan, ibu belum selesai, ibu mau ke rumah nenek dulu, mau mengantar makanan. Nah, akhirnya betul si ibu tadi dia tetap membujuk anaknya, dia merayu anaknya, dan dia memotivasi anaknya supaya anaknya mau membantu. Ibu punya hadiah nak. Hadiahnya apa bu? Nah itu ya, ini ada coklat. Ibu tadi dari rumah nenek membeli, ada coklat. Nah selesaikan dulu. Nah langsung Tasya mau menyelesaikan, menjemur bantal dan menjemur guling. Nah, suatu hari si ibu itu menyuruh lagi ke Tasya, karena ruangannya itu habis dipakai untuk doa bersama. Si ibu tadi memanggil Tasya, Tasya, ibu ini tolong dibantu dirapikan tempat ini ruang tamunya. Akhirnya Tasya, sebentar bu, nanti dulu, belum selesai ini, aku baru menikmati TV, baru nonton TV. Ayo Tasya, tolong ibu dibantu. Ibu tadi begitu ya. Terus Tasya, oke lah bu. Nah, tapi ketika dia mau membantu, apa yang dia katakan, Tasya ini menggerutu. Si ibu ini bagaimana? Masa saya baru nonton TV? Nah, ibu tadi melihat tingkah Tasya. Yang pertama, ketika diberi hadiah, Tasya semangat. Tetapi ketika tidak diberi hadiah, itu Tasya ini menggerutu. Menggerutu ketika dipanggil ibu untuk membantunya. Nah, adik-adik, bagaimana sikap Tasya tadi? Sikap Tasya tadi baik atau tidak menurut kalian? Nah,
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, berkaca dari Rasul Paulus yang kita baca tadi, Rasul Paulus ini menyampaikan berita kepada orang-orang di Kristen di Efesus, bahwa orang-orang Kristen di Efesus itu adalah anak-anak pilihan Allah, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dipilih dan disayang oleh Allah. Nah, orang-orang yang dipilih dan disayang oleh Allah itu disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau sudah disebut sebagai anak-anak Allah, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah dia itu menerapkan kasih Allah kepada semua orang. Allah sudah menebus dosa manusia. Dia sudah mewujudkan cintanya kepada kita, kepada manusia, mau menebus dosa-dosa manusia termasuk dosa-dosa kita. Nah, tugas sebagai anak-anak Allah itu adalah menerapkan teladan yang Allah berikan kepada kita. Contoh yang paling sederhana adalah tekun membantu orang tua, tekun membantu orang tua. Nah, ini karakter yang akan kita bangun bersama itu adalah tekun membantu orang tua, tekun membantu sesama dan siapa saja. Nah, ini yang dikehendaki oleh Allah. Nah, apa yang akan kita lakukan sebagai anak-anak Allah? Di dalam kitab Keluaran 20 ya, 10 hukum Tuhan, di dalam kitab Keluaran 20 itu tertulis ayat 12. Ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi di sini kita ini diajarkan untuk menghormati ayah dan ibu kita. Ketika kita di rumah, wujud ketekunan kita itu apa? Menghormati ayah dan ibu. Menghormati ayah dan ibu wujudnya apa? Nah, tekun membantu orang tua. Contohnya tadi si ibu itu menyuruh Tasya untuk menjemur bantal guling, kan itu pekerjaan yang ringan, anak kecil pun bisa. Terus membantu merapikan ruang tamu. Nah, ini banyak sekali yang perlu kita lakukan ketika kita itu di rumah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah wujud anak-anak Allah. Kita sebagai anak-anak Allah menerapkan kasih Allah kepada semua orang, terutama menerapkan kasih kita kepada orang tua. Kalau kita menghormati orang tua, mengasihi orang tua, mau bekerja, mau membantu orang tua, berarti kita itu sudah mengasihi Tuhan. Kita sudah mengasihi Allah yang menganggap kita sebagai anak-anaknya. Begitu, adik-adik. Nah, di sini kelihatan enggak ya, ini ya, ada gambar yang bisa membedakan. Nih, apa yang kalian lakukan setelah bangun tidur? Di sini ada langsung makan, terus di sini berdoa terlebih dahulu. Bawahnya, apa yang dilakukan pada kamar adik-adik, pada kamarmu? Mungkin ada yang sudah punya kamar sendiri ya. Kamarnya itu membiarkan berantakan atau merapikan. Terus yang ketiga, apa yang kamu lakukan pada sesudah bermain?
Sesudah bermain kan dibelikan mainan orang tua banyak. Apa yang kalian lakukan? Selalu bermain atau mengajak teman, ya, mengajak teman untuk belajar. Ketika kalian sudah bermain, apa yang kalian lakukan? Selalu bermain terus. Terus yang kedua, mengajak teman untuk belajar. Terus yang selanjutnya, apa yang kalian lakukan ketika hari Minggu? Ya, hari Minggu itu pergi ke gereja atau sepanjang hari dari pagi sampai sore itu main game terus. Nah, ini jadi nanti bisa dijawab ya. Oh, setelah bangun tidur saya itu berdoa atau langsung makan. Nah, terus ketika saya dikasih orang tua kamar sendiri, apa yang harus saya lakukan? Membiarkan kamar itu berantakan atau merapikan. Nah, terus yang selanjutnya, ketika saya itu sudah bermain, apakah saya itu terus bermain atau mengajak teman untuk belajar? Setelah bermain, mengajak teman belajar atau mengajak, kita main terus saja. Nah, terus ketika hari Minggu, apa yang harus kita lakukan? Kita pergi ke gereja atau kita main game terus? Main game sampai sore, pagi sampai sore main terus. Nah, ini adik-adik yang perlu kita terapkan dalam hidup. Yang baik mari kita terapkan, yang tidak baik mari kita perbaiki. Adik-adik yang dikasih Tuhan, nanti ayat hafalannya itu dari kitab Keluaran 20 ayat 12a. Kitab Keluaran 20 ayat 12a. Gampang sekali. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, nanti diucapkan ya. Di video diucapkan. Nanti keaktifan kalian bagaimana. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kitab Keluaran 20 ayat 12a. Itu ayat hafalannya. Saya ulangi ayat hafalannya, kitab Keluaran 20 ayat 12a. Begitu adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dulu, doa penutup ya. Nanti ketika doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menuntun kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga Tuhan telah ajari anak-anak-Mu untuk memiliki sikap karakter ketekunan, di mana kami harus tekun membantu orang tua, tekun membantu sesama dimanapun kami berada. Terima kasih Engkau mengajari kami untuk selalu setia kepada Tuhan, setia kepada orang tua kami, hormat kepada orang tua kami, dan Engkau juga mengajarkan bahwa kami sebagai anak-anak Allah harus menerapkan sikap yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri kegiatan sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan menuntun anak-anak-Mu dari dalam kehidupan mereka setiap hari. Berikan mereka kesehatan, terlebih di masa pandemi ini. Tuhan senantiasa melindunginya dari pandemi ini.
sehingga anak-anakmu beroleh kesehatan, keceriaan, dan bertumbuh berkembang dengan baik. Itu karena kasih Tuhan. Kami juga akan mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat pagi adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin.